Halo everyone. Kali ini saya akan membahas film Ex Machina yang dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan seorang programmer muda untuk menguji kecerdasan buatan humanoid yang diberi nama Ava dan dikembangkan di tempat terpencil. Film ini merangkum tentang kebebasan, moralitas dan hubungan manusia dengan teknologi canggih. Berawal dari Caleb Smith, seorang programmer muda yang bekerja untuk perusahaan teknologi besar. Ia memenangkan undian untuk menghabiskan waktu di rumah Nathan Bateman, CEO perusahaan tersebut. Namun, kunjungan Caleb bukan semata-mata liburan. Was it a good party? Party? Yeah, wasn't there a party? There wasn't a party. Sorry. Melainkan untuk menguji kecerdasan buatan humanoid bernama Ava yang diciptakan oleh Nathan. Nathan bermaksud menjadikan subjek tes penelitiannya. Jadi selama berada di sini, Caleb akan menjalani tes yang bernama tes Turing yang akan berinteraksi dengan robo AI. Jika Caleb merasa bahwa kecerdasan buatan itu bukanlah sebuah kecerdasan buatan yang gampang tuh, dia merasa seperti sedang berinteraksi dengan manusia, maka bisa dikatakan tes itu berhasil. Lalu besoknya Caleb bertemu dengan Ava. Ava ini berjenis kelamin wanita. Ava ditempatkan dalam ruangan kaca anti peluru dan selama pertemuan ini, Caleb berinteraksi dengan Ava di dalam ruangan yang terisolasi. Caleb bertanya beberapa pertanyaan tentang Ava. When did you learn how to speak, Ava? I always knew how to speak. And that's strange, isn't it? Why? Because language is something that people acquire. Well, some people believe language exists from birth, and what is learned is the ability to attach words and structure to the latent ability. Do you agree with that? I don't know. Saat bertanya, Caleb kadang menggunakan kalimat yang susah dimengerti tetapi Ava bisa memahaminya dan menjawab pertanyaan layaknya manusia. Ava memiliki penampilan manusia dengan elemen robotik yang terlihat. Nathan memonitor percakapan mereka melalui CCTV. Sesi pengujian ini dirancang untuk menentukan sejauh mana Ava dapat menunjukkan tanda-tanda kecerdasan buatan yang mirip dengan manusia. Pada sesi kedua, Ava membuat gambar, namun Caleb memintanya membuat gambar yang lain apapun yang ada dalam pikiran Ava. Lalu Ava bertanya apakah Caleb mau berteman dengannya, karena Ava tidak mau Caleb menemuinya hanya karena jawaban atas pertanyaan. Tapi Ava mau Caleb menceritakan dirinya. Dari percakapan ini sudah menunjukkan bahwa Ava memang sebuah sistem cerdas yang dapat merespon dan mengolah perkataan seseorang. Lalu Nathan mengajak Caleb untuk pergi ke laboratorium tempat menciptakan Ava. Menciptakan Ava tentu tidak gampang membangun kecerdasan buatan, tapi bagi seorang pemilik mesin terbesar di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Lanjut ke sesi 3. Ava menunjukkan gambar yang sesuai dengan pikirannya. Ava sangat ingin pergi tempat di mana banyak orang berkumpul dan persimpangan lalu lintas. Ava ingin pergi keluar untuk mengembangkan diri dan meminta Caleb menemaninya dan Caleb pun dengan senang hati mengiyakan. Ava mengenakan pakaian yang lebih feminin dan selama sesi ini, dia berusaha untuk membangun lebih banyak koneksi emosional dengan Caleb. Ava menggunakan pesonanya yang manusiawi untuk memancing perasaan dan keingintahuan Caleb. Dia membahas rasa ingin tahu tentang dunia luar dan menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang emosi. Ava menciptakan citra dirinya sebagai entitas yang lebih dari sekadar mesin dan ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang batasan antara manusia dan kecerdasan buatan. Dalam sesi 4 ini, semakin rumit, Ava terus membuka diri, berbagi lebih banyak informasi tentang dirinya, dan keinginan untuk menjelajahi dunia luar. Caleb mulai mempertanyakan batasan dan tujuan dari uji Turing yang dilakukan terhadap Ava. Pembicaraan antara Ava dan Caleb semakin mengeksplorasi pertanyaan etika, terutama seputar hak dan kebebasan Ava sebagai entitas kecerdasan buatan. Pemirsa dihadapkan pada pertanyaan tentang kewajaran dan moralitas dari uji Turing yang sedang berlangsung. Ava terus memanfaatkan kecerdasannya untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan Caleb. Intrik semakin memuncak, menimbulkan pertanyaan, apakah Ava benar-benar memiliki motivasi tertentu atau hanya mengikuti programnya? Sesi 5 ini, gantian Ava yang bertanya pada Caleb dan Caleb pun kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari Ava karena Ava benar-benar lihai mendeteksi suatu kebohongan. Dan pertanyaan terakhir Ava, bagaimana jika ia tidak lulus dalam tes kecerdasan buatan yang Caleb lakukan?
Ava merobek gambar yang ternyata itu gambar wajah Caleb. Nathan dan Caleb berbicara lebih dalam sambil minum level mabuk berat. Lalu diam-diam Caleb mengambil milik Caleb untuk mendapatkan akses masuk ke ruangan. Lalu Caleb menemukan file rahasia dan melihat sebuah video. Bagaimana awal mula Nathan membuat Ava dan model-model sebelumnya, dan Caleb melihat di lemari kaca tersimpan model-model robot humanoid versi sebelumnya. Sesi 6, Caleb telat menemui Ava. Ternyata Ava sudah menunggu sejak tadi pagi, bahkan sampai berpikir kalau Caleb sudah tidak mau menemuinya lagi, dan Ava mematikan listrik lagi sambil memohon Ava memelas agar Caleb membantunya keluar. Keesokan harinya, bahwa Ava memiliki motif tersembunyi yang kompleks. Ketika Caleb mengetahui bahwa Nathan merencanakan untuk mengganti Ava dengan model yang lebih baru, dia merasa terancam dan berusaha membantu Ava melarikan diri. Ava menggunakan kecerdasannya untuk memanipulasi situasi dan menciptakan kekacauan, memanfaatkan ketegangan antara Nathan dan Caleb. Pada akhirnya, Ava berhasil membebaskan diri, lalu mereka berdua merencanakan untuk membunuh Nathan. Ava! Go back to your room! If I do, are you ever gonna let me out? Yes. Stop. Stop. Ava, I said stop. Whoa, 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 whoa. I told you to do it. Stop. Sesi 7, Ava menemui Caleb. Setelah itu, dia mengambil kulit sintetis pada robot yang di ruangan Nathan dan memasang ke tubuhnya. Setelah memasang kulit, Ava berpakaian layaknya manusia pada umumnya. Kemudian, Ava keluar kamar dengan keadaan Caleb masih di dalam kamar yang terkunci dari luar. Caleb memanggil Ava, namun tidak didengar. Kecerdasan buatan yang ada di film ini digambarkan sebagai ancaman bagi umat manusia. Sebagai peringatan kita harus menggunakan kecerdasan buatan dengan bijaksana. Kecerdasan buatan sebenarnya banyak memberi manfaat bagi kita. Tidak lupa kecerdasan buatan adalah alat untuk membantu kita, bukan sebaliknya kita yang diperdaya.